Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Saya berharap baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6, karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri, Catur Sasongko. Materi yang dibahas adalah materi metode harga pokok pesanan atau job order costing yang merupakan materi pada bab 3. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbit salemba.com, cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia edisi ke-6, dapatkan video pembelajaran seperti ini, video soal dan pembahasan komprehensif, kemudian kuis-kuis yang dapat Anda kerjakan secara mandiri untuk mengetahui seberapa baik pemahaman Anda terkait materi yang ada di buku akuntansi biaya ini. Kemudian juga ada kalau Anda akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS atau mid exam dan ujian akhir semester, dapatkan juga tryout secara digital yang Anda bisa lakukan sendiri dan nanti ada jawabannya juga dan nilainya. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di bab 3 yang saya masukkan sebagai video pembelajaran. Yang pertama adalah tentang penggunaan metode harga pokok pesanan. Nah, ini Anda harus memahami apa itu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Kemudian juga terkait dengan kartu harga pokok pesanan. Ini job cost sheet. Setiap pesanan yang diterima dari pelanggan itu akan dibuatkan job cost sheet atau kartu harga pokok pesanannya sendiri. Jadi kalau ada 100 pesanan, berarti ada 100 kartu harga pokok pesanan. Yang berikutnya adalah akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Nah, ini rencananya akan dibuatkan 3 video, karena kalau dibuatkan langsung semuanya materi bab 3 dalam satu video pembelajaran, ini akan menjadi sangat panjang sekali. Oleh karena itu saya buatkan 3 video yang Anda bisa akses. Video lengkapnya ini Anda akses di e-learning.perbitsalemba.com akuntansi biaya Firdaus Dunia edisi ke-6. Kita mulai pembahasan dengan mendefinisikan apa itu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode harga pokok pesanan adalah sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan tertentu. Nah, jadi job order costing, ada pesanan atau job dari pelanggan, maka dia akan dikumpulkan nanti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, metode harga pokok pesanan juga digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal dan pesawat terbang, tapi juga dapat digunakan untuk perusahaan jasa, misalnya kantor akuntan publik, kemudian kantor jasa pengacara. Nah, itu juga bisa menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke setiap pekerjaan. Jadi nanti katakanlah perusahaan ada pesanan nomor job 01. Nah, semua biaya produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan job 01 akan dikumpulkan di job 01. Nanti mungkin ada job 02. Nah, ini sama, semua pekerjaan yang terkait dengan job 02 dikumpulkan di job 02, biaya-biayanya. Nah, oke, lanjut. Biaya produksi harga pokok pesanan, kalau perusahaannya perusahaan manufaktur, maka terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya atau direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead produksi atau factory overhead. Nah, kalau perusahaannya adalah perusahaan jasa, maka mungkin biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya adalah
biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead. Dia tidak ada biaya bahan baku langsung. Bedanya hanya itu saja. Selanjutnya kita ke topik karakteristik metode harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, yang pertama, setiap pesanan harus dapat dibedakan fisik dan biayanya. Katakanlah misalnya penjahit, dia menggunakan metode harga pokok pesanan. Ada pesanan datang dari pelanggannya laki-laki ingin membuat celana panjang dari bahan katun. Maka kemudian itu bisa diidentifikasi, oh ini nanti celana katun. Berapa aja biayanya, bahan baku langsungnya, berapa jam akan dikerjakan, itu bisa diperkirakan. Terus datang pelanggannya perempuan, ibu-ibu ingin membuat kebaya misalnya. Nah, itu juga dapat dibedakan kan fisik dan biayanya. Berikutnya, pemakaian bahan baku langsung atau direct material dan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor berdasarkan pesanan. Jadi kebutuhan akan berapa bahan baku, apa bahan bakunya, berapa banyak bahan bakunya, itu berbeda-beda antar setiap pesanan. Kemudian juga nanti berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaannya, tenaga kerja langsung, untuk setiap pesanan berbeda-beda. Nah, dan setiap pesanan memiliki nomor tersendiri yang unik. Nah, tadi misalnya katakan ada job 01, nanti ada 02, 03. Nah, setiap job ini kebutuhan bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsungnya itu berbeda. Ya. Kemudian overhead produksi dibebankan atau applied masing-masing pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di awal. Nah, nanti di video berikutnya terkait dengan ilustrasi kasus harga pokok pesanan akan dijelaskan bagaimana pembebanan biaya overhead produksi ke setiap pesanan. Kemudian setiap pesanan memiliki daftar biaya atau job order cost sheet atau juga kartu pesanan. Nah, job order cost sheet ini isinya adalah kapan misalnya ada nomor jobnya, kemudian pekerjaannya apa, mulai diterima kapan diperkirakan akan diselesaikan, kemudian pemakaian bahan baku langsungnya, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya berapa, dan berapa biaya overhead produksi yang dibebankan. Nah, itu ada di job order cost sheet. Nah, laba atau rugi serta biaya atau harga pokok persatuan produk ditentukan untuk masing-masing pesanan. Nah, berikut ini akan ditayangkan tentang kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Ini contohnya saja. Nah, kita lihat nih. Nah, ini contohnya kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Ada nama pemesannya siapa, jenis produknya apa, speknya, kuantitasnya, nomor pekerjaan yang harus unik. Dalam artian tidak boleh sama dengan kartu harga pokok pesanan lainnya. Tanggal dipesan kapan, tanggal dimulai dikerjakan, tanggal permintaan selesainya kapan. Nah, ya tanggal selesai. Kemudian, nah ini ada pemakaian bahan baku. Ini nomor biaya pemakaian bahan bakunya. Lihat ke baca bukunya ya. Ini 6, 9 ada jumlahnya, ada tanggalnya juga. Kemudian tenaga kerja langsung berapa jam jumlahnya, tarif overheadnya. Nah, ini harga jualnya nanti berapa. Nah, ini total biaya produksinya. Sampai dapat berapa laba dari pekerjaan ini. Nah, ini harus ada untuk setiap pesanan yang dikerjakan. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada dalam job order costing yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan. Sebagaimana kita ketahui, biaya produksi terdiri dari bahan baku atau direct material dan indirect material, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, tenaga kerja langsung, direct labor, dan kemudian overhead produksi ini adalah indirect labor, indirect material, dan segala biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Pemakaian ketiganya, bahan baku langsung, overhead produksi, dan tenaga kerja langsung akan dikumpulkan pertama kali ke dalam barang dalam proses atau work in process. Jadi work in process ini adalah
persediaan untuk barang yang belum selesai. Ketika sudah selesai, dia akan berpindah ke barang jadi atau finished good. Nah, finished good kemudian nanti kalau dia sudah kejual akan muncul menjadi beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Ini yang akan dilaporkan di laporan laba rugi untuk mengurangi pendapatan dan memperoleh gross profit atau laba bruto. Barang jadi yang belum terjual sampai akhir periode akan dilaporkan sebagai persediaan barang jadi akhir sebagai komponen persediaan di perusahaan manufaktur dan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Bahan baku yang masih ada di akhir periode yang belum dipakai untuk produksi akan menjadi persediaan bahan baku akhir, komponen persediaan dalam laporan perusahaan keuangan manufaktur, laporan keuangan perusahaan manufaktur, dan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai persediaan. WIP pun juga seperti itu. Jadi ingat, perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian barang dalam proses atau work in process, dan yang terakhir adalah barang jadi atau finished good. Nah, penjelasan berikut terkait dengan ayat jurnal yang digunakan yang berkaitan dengan transaksi job order costing yang ada di perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Tapi lebih tepat ditekankannya di perusahaan manufaktur. Yang pertama kita masuk akuntansi untuk biaya bahan baku atau raw material. Dia menggunakan sistem perpetual. Setiap ada bahan baku masuk maka akan dijurnal oleh perusahaan, didebit raw material pada utang dagang atau kas. Kalau ada pengeluaran pun nanti juga harus segera dicatat, tidak menunggu sampai akhir periode. Nah, pembelian bahan dan penerimaan bahan baku dicatat dengan mendebit akun ayat jurnalnya, debitnya persediaan bahan baku, kreditnya kalau dia beli secara kredit, utang dagang, atau beli secara tunai, kas. Nah, jadi dia menggunakan sistem perpetual. Berikutnya, ayat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung untuk kegiatan produksi. Penggunaan bahan baku langsung, maka yang didebit adalah barang dalam proses atau work in process, sedangkan kreditnya adalah bahan baku. Ya. Jadi ingat, penggunaan bahan baku atau bahan baku langsung yang digunakan untuk kegiatan produksi akan dicatat dengan mendebitnya barang dalam proses atau WIP. Nah, bahan baku bisa dibagi menjadi 2, bahan baku langsung direct material atau bahan baku tidak langsung atau indirect material. Pemakaian bahan baku tidak langsung itu yang didebit bukan work in process tapi biaya overhead pabrik atau factory overhead, kreditnya persediaan bahan baku. Jadi di sini diasumsikan perusahaan menggunakan satu akun untuk persediaan bahan baku. Tapi nanti pada kenyataannya dibedakan ketika akan dicatat pemakaiannya. Kalau yang dipakai adalah bahan baku langsung atau direct material, maka yang didebit adalah work in process. Tapi kalau yang digunakan adalah bahan baku tidak langsung atau indirect material, yang didebit adalah factory overhead atau biaya overhead pabrik. Nah ya, jangan lupa nih, jangan kebalik nanti ya. Oke. Berikutnya lanjut terkait dengan akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Yang pertama, mencatat total gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung direct labor dan tenaga kerja tidak langsung indirect labor. Kemudian mengalokasikan total gaji dan upah menjadi kalau dia biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dibebankan ke akun barang dalam proses atau work in process. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor akan dibebankan ke biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, selain video ini ada video tentang ilustrasi bagaimana sebetulnya ilustrasi kasus komprehensif ya pencatatan menggunakan job order costing di perusahaan manufaktur. Itu ada di video berikutnya. Ayat jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini barang dalam proses ini untuk direct labor atau tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ini untuk indirect labor.
kreditnya adalah gaji dan upah. Karena sebelumnya udah dibuat mungkin gaji dan upah gitu ya. Jadi sebelumnya ketika bayar gaji dan upah pada kas. Nah ini di debitnya gaji dan upah, kreditnya adalah kas. Kemudian mengalokasikan biaya gaji dan upah ini ada ke barang dalam proses dan biaya overhead pabrik. Kalau ada juga gaji untuk pegawai bagian administrasi, maka di sini ada nanti beban administrasi, beban gaji pegawai administrasi. Kalau ada pegawai penjualan, beban gaji bagian penjualan. Ini untuk mempermudah saja. Berikutnya akuntansi biaya overhead pabrik. Kalau tadi pencatatan penggunaan biaya bahan baku langsung atau direct material, ini menggunakan actual cost atau biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, kemudian pencatatan tenaga kerja langsung atau direct labor juga menggunakan actual cost. Nah, yang agak sulit adalah pembebanan biaya overhead pabrik kalau kita menggunakan actual cost. Karena ada beberapa biaya overhead yang tidak diketahui sampai nanti dia jatuh tempo. Katakanlah adalah biaya listrik di bulan Januari ini, pemakaiannya, rekeningnya baru diketahui di bulan Februari. Tapi mungkin ada pesanan yang sudah selesai di bulan Januari yang langsung segera dikirimkan dan segera ditagih. Karena kalau kita menggunakan biaya aktual listrik rekening biaya belum ketahuan, maka perusahaan tidak bisa menagih. Karena tidak bisa menagih, maka nanti akhirnya semakin lama piutang akan dibayarkan oleh pelanggan dan perusahaan bisa mengalami kesulitan likuiditas. Maka untuk overhead dia tidak menggunakan actual cost, biaya actual, tapi dia menggunakan biaya estimasi atau perkiraan. Nah, dia tidak menggunakan biaya sesungguhnya atau biaya actual, tapi estimasi. Nah, menggunakan satu tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau predetermined overhead rate. Nah, tarif overhead-nya ditentukan sebagai berikut. Perusahaan harus mengestimasi berapa total biaya overhead pabrik untuk periode berikutnya dibagi dengan basis alokasi tertentu. Misalnya perusahaan menggunakan basisnya adalah jam tenaga kerja langsung. Katakan overhead cost-nya adalah 1 miliar gitu ya. Kemudian akan ada 1 juta jam tenaga kerja langsung yang akan digunakan. Maka setiap 1 jam tenaga kerja langsung itu cost-nya adalah 1.000 overhead-nya. Nah, ini sebagai contoh aja. Basis alokasinya banyak, ada tenaga kerja langsung, ada jam mesin, ada biaya tenaga kerja langsung. Nanti di bab berikutnya yang membahas tentang overhead khusus itu akan dibahas apa saja basis alokasi dan apa saja kelemahan atau keuntungan penggunaan basis alokasi tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang di gambar 31 di buku akuntansi biaya edisi 6, biaya overhead pabrik ini adalah pengeluaran overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Saldo normalnya adalah debit. Nah, saldo normalnya debit. Jadi kalau ada biaya overhead pabrik atau FOH yang actual dikeluarkan, itu dicatatnya di debit biaya overhead pabrik, kreditnya mengikuti biaya overhead pabriknya. Nah, ya. Tapi ini dia tidak masuk dalam barang dalam proses. Dia masuknya overhead tadi. Penggunaan bahan baku tidak langsung, penggunaan pembayaran upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, ini sering disebut juga dengan applied overhead. Ya, applied overhead. Ini biaya overhead yang dibebankan yang merupakan tadi estimasi dari berapa kira-kira biaya overhead dalam satu periode misalnya. Oke. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan atau factory overhead applied. Nah, yang didebit barang dalam proses, kemudian yang dikredit adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan atau FOH applied atau FOH estimasi yang bukan sesungguhnya. Nah, di video tentang ilustrasi kasus komprehensif job order costing akan diperlihatkan bagaimana cara melakukan pembebanan biaya overhead pabrik.
Nah, kemudian bagaimana mencatat ada pembebanan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya selain bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Maka yang didebit biaya overhead pabrik. Nah, ini beda yang dibebankan tadi ya. Nah, ini kreditnya mengikuti. Contohnya kalau dia penyusutan mesin, maka yang dikredit bukan penyusutan tapi akumulasinya, lawan kreditnya. Kan biasanya kita tahu kalau beban penyusutan di debit itu beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan. Tapi karena dia digunakan untuk produksi, maka beban penyusutannya diganti dengan biaya overhead pabrik. Kreditnya tetap akumulasi penyusutan. Nah, kemudian kalau misalnya berasal dari sewa dibayar di muka bangunan pabrik, harusnya debitnya kan beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewanya dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, kreditnya tetap sewa dibayar di muka. Nah, ini overhead pabrik yang dibayarkan secara tunai dan ini secara kredit. Nah, setelah diproses, barang dalam proses sudah jadi, sudah 100% jadi, maka kemudian barang dalam proses dipindahkan ke barang jadi menggunakan pencatatan ayat jurnal sebagai berikut. Barang jadinya ini di debit, barang dalam proses ini semua barang dalam proses yang ada, yang sudah selesai, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, bagaimana kalau kemudian barang tersebut dijual? Ada dua ayat jurnal yang digunakan. Yang pertama digunakan untuk mencatat penjualannya. Ini bisa kas kalau jual secara tunai atau piutang kalau secara kredit. Jadi jurnalnya kas atau piutang usaha pada penjualan. Nah, jurnal yang berikutnya adalah kita mengurangi barang jadi yang sudah dijual dan memunculkan beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi jurnal yang pertama ini mencatat penjualan, jurnal kedua ini mencatat beban dari barang jadi yang sudah terjual. Di debit beban pokok penjualan atau cost of goods sold, kreditnya adalah barang jadi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana perlakuan akuntansi biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Nah, ingat yang masuk dalam barang dalam proses itu adalah FOH applied atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini bukan yang actual, tapi yang estimasi. Nah, dalam laporan keuangan yang dilaporkan harus yang actual. Maka di akhir periode, katakanlah akhir bulan, kita bandingkan biaya overhead yang dibebankan atau FOH applied dengan biaya overhead yang sesungguhnya atau biaya overhead pabrik. Nah, oke. Ini ada dua ya, udah jelas. Nah, di akhir periode selisih antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau actual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan harus diakui atau dibuatkan jurnal. Jika selisihnya tidak signifikan, dapat ditutup ke akun beban pokok penjualan. Jadi nanti biaya overhead itu akan dibandingkan di akhir periode, ini biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, dibandingkan dengan biaya overhead applied atau yang diestimasi. Nah, ini kalau tepat sama nggak ada masalah, tapi kalau ada beda, nah perbedaannya ini kalau tidak signifikan dia ditutup atau ya ditutup ke beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Berikut ini adalah contohnya. Menutup akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan kan saldo normalnya kredit, dia ditutup ke debit. Lawannya adalah akun biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua, menutup selisih biaya overhead pabrik over applied atau under applied. Contoh yang di sini under applied. Under applied itu berarti overhead actualnya itu lebih besar daripada overhead applied yang estimasi. Jadi actual lebih besar daripada yang estimasi. Makanya disebut under applied. Maksudnya yang dibebankan itu lebih rendah dari yang sesungguhnya, yang seharusnya. Maka jurnalnya adalah menutupnya debit beban pokok penjualan, kredit biaya overhead pabrik. Bagaimana kalau over applied? Over applied ini terjadi berarti biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau sebenarnya itu lebih rendah dari biaya overhead applied. Nah, ya, ini lebih rendah daripada biaya overhead applied. Maka jurnalnya adalah di debit biaya overhead pabrik pada beban pokok penjualan.
Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi 6 karangan Firdaus Dunia Wasila Abdullah Catur Sasongko tentang bab 3 yaitu metode harga pokok pesanan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.